warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Guru Penggerak. Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kota Magelang. Saya Iman Tivita Febriani dari SMA Negeri 3 Magelang. Saya Endah Puaseteng dari SMP Negeri 5 Magelang. Saya Maya Kestiana dari SMA Negeri 3 Magelang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi Bu Endah. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat lah Bu. Semangat ya, sehat, baik ya, baik Bu Vita. Ini sebelum kita memulai proses coaching ya, ini kan di sini saya berperan sebagai pengamat, observer nanti yang akan melihat proses Bu Vita dengan Bu Maya dalam proses coaching, Bu Vita sebagai coach, begitu ya. Nah, namun sebelum memulai percakapan ini saya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaiannya ya, dari observasi saya nanti biar Ibu juga jadi tahu begitu. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi rujukan saya dalam proses percakapan itu, nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu tentunya Ibu juga pasti sudah memiliki potensi inti dari coaching yang itu ya Bu, yang presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot itu. Nah tentunya nanti dalam coaching Bu Vita dengan Bu Maya tentunya akan menggunakan teknik fase, dan saya nanti juga berharap di dalam proses coaching itu ada alur tirtanya, tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab gitu. Itu rubrik yang penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengobservasi Ibu. Nah, apakah sampai di sini dulu sudah bisa dipahami? Baik Bu, sudah bisa saya pahami. Oh ya, jadi kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Vita ya? Boleh, silakan. Kira-kira ini kompetensi coaching yang mana yang akan Bu Vita kembangkan nanti dalam proses percakapan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini kira-kira bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Menurut saya itu kompetensi spesifiknya yaitu dengan mendengarkan aktif supaya saya sebagai coach dapat menggali potensi coachee dalam membantu menyelesaikan permasalahan dan menemukan menemukan permasalahan istilahnya apa ya? Permasalahan solusi yang nantinya akan diselesaikan sendiri oleh coaching. Oh ya, intinya nanti akan diselesaikan oleh coaching ya. Baik, berarti Ibu akan secara spesifik meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Dan itu menjadi kunci agar bisa menggali permasalahan dari coaching yang nantinya coaching juga akan bisa menemukan solusi yang sendiri. Baik, nah Ibu, untuk pertanyaan terakhir ini terkait indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti apa ya? Indikator yang ingin saya tuju yaitu dalam menerapkan coaching, saya akan menerapkan alur tirta secara beruntun. Lalu kemudian saya akan menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan beliau. Oh ya, baik Ibu, berarti terkait indikator yang telah Ibu sampaikan mengenai alur tirta, kemudian ide-ide yang akan ditemukan ya, ide-ide yang ditemukan dari coaching bisa tergali lebih gitu ya dengan maksimal, dan nanti dalam proses percakapan nantinya. Berarti nanti dalam coaching itu Ibu mengharapkan dari coaching itu bisa mandiri dan berdaya gitu ya. Ibu mampu untuk memberdayakan coaching ya, begitu. Terus
tirta ya. Iya, saya mencoba untuk bisa sesuai dengan alur tirta. Ya, baik. Berarti hanya itu yang ingin saya sampaikan, dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai coachingnya dengan Bu Maya. Saya berharap proses percakapannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu sampaikan tadi, begitu Bu. Terima kasih sekali Bu Enda. Ya, sama-sama. Baik, kalau sudah siap nanti silakan dimulai proses coachingnya. Baik, Itu, terima Bu. kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Maya. Apa kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah sehat Bu Vita. Alhamdulillah. Tapi ada sedikit yang membuat mengganjal di pikiran saya. Oh gitu ya Bu Maya. Kira-kira apa yang mengganjal Bu Maya? Kok sampai ada sesuatu? Iya Bu Vita, ini beberapa hari terakhir ini saya pusing memikirkan bagaimana sih cara menyelesaikan masalah di kelas, pembelajaran di kelas, terutama ibu, yang bagaimana kondisi siswa di kelas itu sangat beragam. Jadi saya itu pengen banget memberikan pembelajaran yang bisa memenuhi setidaknya sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu. Oke. Sepertinya kok berat sekali ya Bu Maya. Tapi sebelum itu kelihatannya Bu Maya juga masih sepaneng ini. Ya, nanti kita rilekskan dulu ya Bu ya, biar tidak stres dan tidak pusing memikirkan. Nah, coba Bu Maya duduk dengan tegak, dengan nyaman. Ya. Mungkin bisa pejamkan mata sebentar. Nah, tarik nafas perlahan-lahan. Rasakan hembusan nafasnya. Lalu bayangkan apa yang menjadi kebahagiaan Bu Maya di suatu tempat yang sangat nyaman dan bahagia. Tarik nafas perlahan-lahan, keluarkan. Buka mata perlahan-lahan. Gimana Bu Maya perasaannya? Alhamdulillah saya sudah sedikit lebih tenang. Oke, alhamdulillah sekali. Nah, boleh karena Bu Maya sudah lebih tenang, lebih rileks, silahkan Bu yang mau bercerita tentang apa yang menjadi permasalahan Bu Maya. Jadi begini Bu Vita, kalau pembelajaran klasikal saya sebagai guru BK awalnya itu kan monoton atau mayoritas saya lebih banyak menyampaikan materi di kelas, tetapi semakin kesini kok saya melihat padahal setelah saya melakukan asesmen, yaitu asesmen gaya belajar, ternyata gaya belajar anak-anak itu berbeda-beda Bu. Jadi dari situ saya berpikir bagaimana ya saya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang berbeda seperti itu Ibu Imanti. Terus kalau yang selama ini saya hanya lebih mayoritas saya ceramah aja, sepertinya kok kurang efektif. Nah, saya bagaimana ya biar masing-masing gaya belajar anak-anak itu bisa terpenuhi, materi yang saya berikan bisa sesuai dengan gaya belajar anak-anak itu bagaimana? Saya masih merancang, masih bingung seperti itu. Oke. Nah, jadi dengan kebingungan Bu Maya untuk mempersiapkan pembelajarannya di dalam kelas, tentang memberikan asesmen dan gaya belajar, kira-kira apa sih tujuan dari pertemuan kali ini Bu Maya sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya? Jadi tujuan saya menemui Bu Vita ini, saya mau sharing terkait masalah yang saya hadapi tadi itu Bu Vita. Tujuan akhirnya saya itu bagaimana sih agar saya bisa merencanakan atau merencanakan modul ajar sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan murid di kelas seperti itu. Oke, jadi Bu Maya sudah paham dengan tujuan dari pertemuan kita kali ini ya Bu. Nah, kalau diukur keberhasilan dari pertemuan kali ini yang diinginkan oleh Bu Maya itu apa? Saat ini bagaimana Bu? Jadi apa
apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kali ini yang diinginkan oleh Bu Maya? Baik, ukuran keberhasilan dari pertemuan ini adalah ketika saya tuh bisa menemukan solusi atau ide dari bagaimana sih agar bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anak itu merasa nyaman dengan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke, baik Bu Maya sekarang sudah paham dan mengerti tentang tujuan serta ukuran keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Maya dari permasalahan Bu Maya. Nah, apa sih sebenarnya hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Maya dalam meraih tujuan tersebut? Hambatan saya yang saya alami itu saya masih kurang referensi Bu. Bagaimana sih contoh-contoh pembelajaran yang berdiferensiasi? Kemudian kira-kira pakai media apa saja begitu ya Bu? Nah, saya kan masih agak sedikit bingung ya. Nah, karena jadi belum terbiasa ya Bu ya. Oke. Jadi masih banyak hambatan yang dihadapi Bu Maya dengan beberapa referensi yang masih Bu Maya masih bingungkan di dalam kelas dan pembelajaran. Nah, kira-kira kalau diukur skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Maya sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran? Kita masih di skala 5,5 gitu lah Bu. Ya, dimana saya tuh pengen banget memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan mungkin secara tidak langsung udah pernah sih 1-2 kali, tapi sepertinya belum benar-benar mengena sesuai dengan gaya belajar. Oke. Ya, jadi masih sangat jauh gitu ya, dari sempurna menurut Bu Maya ya. Nah, Bu Maya tadi sudah bisa menceritakan hambatan bahwa kurangnya referensi, lalu bacaan-bacaan kurang dan penentuan gaya belajarnya juga masih belum baik di dalam kelas. Nah, bagaimana? Sekarang kira-kira bagaimana sih rencana Bu Maya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas? Rencananya pada tahap awal itu saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu begitu Bu. Jadi dari asesmen itu saya bisa mengetahui ternyata kelas A itu sekian persen ya belajarnya audio, visual dan kinestetik seperti itu. Setelah saya mengetahui mengetahui gaya belajar siswa di kelas dari asesmen yang saya lakukan di awal pembelajaran. Kemudian setelah itu saya mulai merancang modul ajar yang akan saya buat itu. Kira-kira modul ajar yang saya buat ini bisa mendukung kondisi kelas tersebut atau tidak. Kemudian setelah itu saya mencoba mencari referensi literasi banyak melalui YouTube ataupun sharing dengan rekan sebaya. Kira-kira kalau saya memiliki kondisi kelas seperti ini, kira-kira untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang cocok yang seperti apa? Jadi tadi Bu, yang pertama akan saya lakukan asesmen, kemudian yang kedua saya akan merancang modul ajar sehingga ketika gaya belajar itu bisa terlayani dengan baik. Kemudian yang berikutnya saya akan lebih banyak literasi, baik nonton YouTube ataupun diskusi dengan sejawat. Sangat bagus sekali ya Bu Maya rencananya, banyak sekali yang akan Bu Maya jelaskan. Nah, lalu apa ukuran Bu Maya, ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah dipersiapkan oleh Bu Maya, ukuran keberhasilannya? Baik, menurut saya ukuran saya dikatakan berhasil yaitu ketika saya bisa menyajikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sehingga semua siswa itu terlayani dengan baik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Sangat bagus sekali ya. Jadi Bu Maya sudah dapat menyampaikan rencananya untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, lalu sudah dapat mencoba untuk tahu nih bagaimana gaya belajarnya nanti yang akan di asesmen apa yang akan dilakukan. Nah, lalu apa komitmen Bu Maya terhadap rencana aksi yang sudah dipersiapkan? Komitmennya apa? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu
yaitu kebutuhan siswa bisa terlayani dengan baik. Kemudian setelah kebutuhan siswa bisa terlayani dengan baik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, saya berharap materi yang saya berikan itu benar-benar mengena sesuai dengan konten-konten yang saya berikan ya Bu. Misalnya ada siswa yang gaya belajarnya audio, visual, dan kinestetik itu nanti konten yang saya berikan itu bisa sesuai dengan gaya belajar. Oke, sudah banyak sekali yang Ibu Maya sampaikan. Kira-kira berapa lama sih untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung? Lalu pada saat dalam pembelajaran diferensiasi tentunya dari 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu atau 2 minggu itu kira-kira berapa lama yang Ibu Maya inginkan kira-kira? Untuk saat ini kira-kira saya mencoba dalam waktu 1 minggu ini. 1 minggu ini semoga dari perencanaan sudah bisa diaplikasikan. Tetapi kalau seandainya 1 minggu ini nggak bisa, paling mentok paling lama 2 minggu. Jadi sudah paham ya kira-kira mau berapa lama. Nah, baik Bu Maya, sangat bagus sekali komitmen yang akan dilakukan Bu Maya terhadap rencana-rencana aksi Bu Maya yang sangat luar biasa. Kemudian siapa sih sebenarnya yang bisa membantu Bu Maya dalam menjaga komitmen tersebut? Yang bisa menjaga komitmen ini diantaranya saya pesan sama rekan sejawat saya untuk selalu mengingatkan apakah komitmen saya itu terlaksana atau belum. Kemudian yang kedua, saya membuat catatan khusus dalam kalender saya sehingga saya tahu, wah dalam waktu 1 pekan ini sih harus sudah selesai target-target ini seperti itu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Maya sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Maya sebenarnya. Jadi tadi apa yang disampaikan Bu Maya itu secara tidak langsung Bu Maya sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan sendiri, dan mudah-mudahan rencana Bu Maya kedepannya akan membuahkan hasil yang maksimal demi berpusatnya kepada siswa pembelajarannya. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat setiap perkembangan kemajuan yang nanti dijadikan refleksi untuk teman yang lainnya gitu, seperti yang tadi Bu Maya sampaikan. Nah, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi percakapan kita hari ini? Tindak lanjut dari sesi percakapan ini saya akan segera mengaplikasikannya. Saya akan segera melakukan dari ide-ide yang tadi muncul itu berbeda, sehingga apa yang saya resahkan di awal tadi bisa segera terselesaikan. Mantap sekali Bu Maya, sangat bagus sekali ide-idenya. Semoga Bu Maya dapat segera mengimplementasikan pembelajaran yang sudah direncanakan, lalu dapat memberikan yang terbaik kepada siswa. Amin. Dan juga yang pastinya pembelajaran diferensiasi itu bisa berjalan dengan lancar dan berpusat kepada siswa. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu Maya? Untuk saat ini cukup Bu, saya sudah ada gambaran dan pengen segera eksekusi untuk membuat modul ajaran yang berdiferensiasi. Alhamdulillah, selamat Bu Maya. Ternyata beberapa tujuan yang percakapan kita lakukan hari ini sangat puas atau tidak Bu Maya? Cukup puas. Saya secara tidak sadar dengan bantuan Bu Vita, ternyata yang selama ini ide-ide terpecah-pecah bisa langsung jadi runtun gitu ya dengan bantuan Bu Vita. Terima kasih Bu Vita. Sama-sama Bu Maya. Kalau tidak ada permasalahan, mohon maaf Bu Maya. Kebetulan saya mau ada acara, ya mungkin bisa dilanjut minggu depan. Atau saya tunggu aplikasi konsultasi yang tadi Bu Maya sampaikan, yaitu seminggu atau 2 minggu lagi. Baik, terima kasih Bu Vita atas waktunya. Maaf ya, sama-sama, tidak jadi masalah. Saya malah senang ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Vita, tadi saya sudah mengamati percakapan Bu Vita dengan Bu Maya ya. Bu Vita menjadi coach, Bu Maya coaching. Nah, yang terkait dengan proses coachingnya ya, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ya Bu Vita. Apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi? Terus
apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi. Oke, yang menjadi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi adalah beberapa, ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching dalam mencari solusi. Kemudian juga saya juga sudah menerapkan menggunakan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan ya, Ibu sudah melakukan proses coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif dan pertanyaan berbobot ya. Oke, jadi ini memang tadi sudah sesuai dengan catatan yang saya punya. Dalam catatan saya, Ibu juga sudah ada proses kemitraan di situ. Terbukti Ibu ngobrol itu setara ya dengan Bu Maya, tidak ada Ibu menggurui atau bagaimana atau perbedaan serata dianggap Bu Maya tidak bisa juga tidak ada. Jadi sudah ada kemitraan di situ. Lalu Ibu juga sudah melaksanakan proses kreatif di mana Ibu menggali coaching itu, gitu ya, menggali coaching dengan sangat baik untuk dapat mengeluarkan apa ya ide-idenya begitu ya. Terus apa? Ibu juga ada pertanyaan berbobot gitu ya yang disampaikan sehingga Ibu bisa apa mengeluarkan potensi yang dimiliki Ibu Maya dengan baik. Jadi potensinya lebih berkembang lagi, itu dalam catatan saya. Jadi itu menurut saya sudah sesuai dengan kompetensi inti yang pada waktu pra-observasi tadi itu. Dan pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan juga sudah terlaksana ini. Dan yang paling penting dari proses ini, dari proses coaching tadi itu, saya menangkap bahwa Ibu juga sudah melaksanakan percakapan itu sudah sesuai alur cerita gitu Bu. Mulai tadi ditanyakan tujuannya, Ibu datang sini apa gitu ya, terus identifikasi masalah dan rencana aksi, bagaimana akhirnya Bu Maya bisa menemukan solusi gitu ya, ada rencana dan tanggung jawab dari Bu Maya tadi sekitar 1 mingguan ya, ada 1 mingguan ya, ada komitmen juga di situ. Terus ini ya Bu ya, luar biasa sekali coaching hari ini. Jadi menurut catatan saya secara gambaran umum, Bu Vita sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik Bu. Jadi sudah sesuai alur cerita. Pertanyaan terakhir saya ini Bu, berdasarkan proses coaching tadi, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang mungkin potensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya belum merasa passion ya, dan penuh yang mana tadi coaching merasa ada sedikit permasalahan. Kemudian sebenarnya saya juga bisa menggunakan teknik stop itu sudah saya lakukan untuk relaksasi, yang pasti untuk lebih mengungkap dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menuju ke coaching agar coaching bisa menemukan solusinya lebih mendalam lagi. Ya, berarti ada hal yang ingin dikembangkan lagi oleh Ibu dari proses coaching tadi adalah present ya, kehadiran penuh, terus apa supaya kedepannya coaching ini apa ya lebih tergali lagi potensinya gitu ya. Terus ini juga apa teknik stop tadi ya, ya sehingga apa ketika sudah relax semuanya sudah nyaman, coaching juga nyaman, nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tajam yang bisa Ibu berikan gitu ya, sehingga lebih si coaching endingnya bisa mandiri dan lebih apa bisa memberdayakan dirinya ya, potensinya lebih berkembang dan pelaksanaan tadi tetap bisa sesuai dengan alur cerita gitu ya. Terima kasih Ibu, itu luar biasa sekali. Masih ada hal potensi yang ingin Ibu tetap kembangkan dan itu bisa menjadi bekal buat kita ke depannya, sehingga proses coaching ke depannya akan semakin ya bagus gitu ya. Dan hari ini bagi saya Ibu sudah sangat luar biasa sekali. Jadi semoga bisa berdampak untuk Ibu sebagai coach maupun nanti tentunya untuk Bu Maya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa maksimal dan bisa apa mandiri gitu Bu Vita. Terima kasih sekali Bu Endang untuk refleksinya hari ini, dan pengamatan Bu Endang akan membuat saya bisa lebih memacu saya untuk bisa belajar terus tentang coaching. Iya, sama-sama Ibu, kita sama-sama belajar.
Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Eda. Selamat pagi Bu Maya. Bagaimana kabarnya Ibu? Hari ini cukup baik Ibu, sehat saya semangat. Baik Bu Endang, sebelum kita mulai proses observasi ini, di sini saya berperan sebagai pengamat Ibu, kemudian Ibu sebagai coach, dan nanti juga Ibu akan melaksanakan proses coaching bersama dengan coachingnya yaitu Ibu Vita, ya. Namun sebelum mulai percakapan ini Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi. Biar Ibu juga tahu ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi rujukan saya adalah dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian tentunya Ibu juga sudah memiliki potensi inti dari coaching itu sendiri yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa dan mengikuti alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengobservasi Ibu. Bagaimana Ibu Endang, apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Ibu? Pada proses coaching hari ini nanti dengan Bu Vita itu kan sebenarnya ada 3 ya Bu ya, present kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti yang ingin saya kembangkan yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ada 2 kompetensi ini ya Bu ya. Kira-kira bagian yang mana nih yang secara spesifik akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya yang mendengarkan aktif Ibu. Ya, saya mendengarkan aktif nanti supaya apa? Harapannya nanti ketika saya bisa mendengarkan aktif, Bu Vita bisa memunculkan ide-idenya sehingga bisa menemukan solusi sendiri gitu dari permasalahannya. Baik, dengan mendengarkan aktif adalah kunci agar bisa menggali permasalahan yang dialami oleh coaching itu sendiri ya Bu ya. Nah Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Ibu, terkait indikator ketercapaian, kira-kira tolok ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti itu apa? Dalam proses coaching nanti saya benar-benar bisa menggunakan alur tirta dengan baik begitu Ibu, ya, alur tirtanya dengan baik. Lalu yang kedua, saya bisa membantu coaching agar coaching dapat menggali permasalahan-permasalahan yang dimilikinya dan nanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Baik, Ibu, terkait indikator yang telah Ibu sampaikan tadi sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu mau menemukan ide dari permasalahan yang kemudian ide yang ditemukan dari coaching bisa tergali dengan maksimal dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Iya. Ya, baik Ibu, hanya itu yang akan ingin saya sampaikan, dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapan bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, terima kasih ya Bu. Baik, Ibu sudah siap ya? Iya. Silahkan dimulai proses coachingnya Ibu. Ya. Selamat pagi Bu Enda. Pagi Bu Vita. Bagaimana kabarnya Bu Vita hari ini? Alhamdulillah semangat sih Bu, cuma ada sesuatu yang belum saya pikirkan. Berarti ada yang dipikirkan ya dari Bu Vita. Ada yang dipikirkan, bukan ada satu permasalahan terkait tentang pembelajaran kelas. Cukup mengganggu Ibu. Iya. Oke, baik. Kebetulan hari ini saya baru santai, jamnya banyak iya. Jadi saya tidak mengganggu ya Bu. Tidak, ini baru santai lumayan, ini banyak
kosong ya. Bagaimana Bu Vita, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya pengen ngobrol sama Bu Enda. Jadi sebenarnya karena tadi Bu Enda sudah tidak ada rapat atau apa ya Bu ya. Nah, saya bisa ngobrolnya lebih luasa. Iya. Saya pengen menceritakan satu hal tentang saya pembelajaran dalam kelas. Itu saya masih bingung dalam pengelolaan di kelas Bu, karena banyak banyak anak yang belum fokus. Jadi saya ingin mencari solusi. Oh ya, berarti tadi Ibu menyampaikan ada kebingungan bagaimana pengelolaan di kelas gitu ya. Berarti tujuan percakapan kita secara ininya bagaimana menurut Bu Vita? Kalau tujuan dari percakapan ini yang saya inginkan, saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi dalam pengelolaan kelas pada saat pembelajaran. Oh ya, berarti tujuannya agar mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu tadi ya, mengelola kelas dengan baik. Kita sudah paham, berarti pertemuan kita kali ini saya ingin tahu apakah keberhasilan yang dari pertemuan kita hari ini itu apa ya, ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan yang ingin saya dapatkan yaitu saya mendapatkan cara atau solusi bagaimana dapat mengelola kelas dengan baik. Karena apa yang sudah saya lakukan itu saya merasa belum maksimal di dalam kelas pada saat saya memberikan pembelajaran. Ya, baik. Berarti sekarang Bu Vita sudah paham ya apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita, apa yang menjadi ukuran keberhasilan yang ingin dicapai setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini begitu. Nah, dari permasalahan Bu Vita itu kira-kira apakah ada hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi tujuan itu Bu nanti? Hambatan dan gangguan yang saya alami di dalam kelas itu anak-anak banyak sekali yang masih belum bisa fokus, karena anak itu biasanya di jam terakhir biasa Bu ngantuk kan gitu. Jadi anak-anak sudah capek dari pagi mengikuti pembelajaran, lalu yang paling saya merasa terganggu itu mungkin karena anak pandemi ya Bu ya. Jadi anak-anak itu lebih fokus ke gadgetnya masing-masing. Walaupun kadang-kadang anak-anak ayo silakan fokus dulu gitu, tetap saja masih ada yang bermain HP lah, pegang HP gitu Bu. Itu yang saya rasakan. Iya. Itu hambatan-hambatannya ya, hambatannya saya fokus sampai di jam terakhir ngantuk tidur. Mungkin dampak dari pandemi tadi ya, bermain gadget gitu. Nah Ibu, ini kalau diberikan hambatannya cukup banyak ini ya, berarti ya. Kalau diberikan skala itu dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Vita dalam pencapaian tujuannya itu gimana? Kalau skala yang saya rasakan mungkin 6 ya Bu ya, 6 ya. Baru saya rasakan. Iya. Oh di 6 ya. Ya, lalu apa rencana Bu Vita untuk mencapai tujuan itu ya, supaya 6 kira-kira menurut Bu Vita harus menjadi lebih dari 6 ya? Iya, pengennya seperti itu. Kalau perlu ya 100% atau 10 ya. Baik. Rencana yang akan saya lakukan mungkin saya akan pada saat pembelajaran akan saya lakukan anak memberikan awalan ice breaking dulu Bu. Jadi anak biar lebih semangat dulu. Kadang-kadang yang ngantuk jadi lebih semangat karena kita bermain terlebih dahulu. Untuk anak yang sering bermain gadget, kemungkinan akan saya lakukan anak-anak mengumpulkan gadgetnya di depan di meja guru pada saat jam pelajaran saya, tentunya biar anak juga bisa fokus, karena dalam pembelajaran tidak setiap kali saya masuk kelas menggunakan gadget. Kadang ada satu ketika waktu anak saya suruh mencari informasi atau menggunakan pengerjaannya tugas dengan Canva dan sebagainya, itu menggunakan gadget. Tapi kalau tidak menggunakan, saya akan menyampaikan ke anak untuk dikumpulkan di meja guru. Lalu anak-anak yang ngantuk, biar tidak ngantuk itu saya berikan tes. Mungkin itu rencananya Bu yang akan saya lakukan nanti di dalam kelas biar anak fokus. Oh ya, berarti tadi ya permasalahan yang ngantuk dan seterusnya tadi Ibu sudah menyampaikan ngantuk ice breaking gitu ya. Oke, terus
kalau pas HP tidak sedang digunakan, HP-nya dikumpulkan, dikumpulkan ya, sehingga lebih kondusif gitu ya mungkin ya. Lalu menurut Bu Vita, ukuran keberhasilan rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi apa ya? Ukuran keberhasilannya mungkin ketika anak-anak sudah merasa nyaman dulu di dalam kelas pada saat jam pelajaran saya, jadi anak-anak bisa lebih fokus dan merasa apa ya, dalam suasana kelas itu menyenangkan, lalu tidak membuat jenuh juga, biar anak juga lebih bahagia pada saat jam pelajaran saya. Ya. Berarti tadi ukurannya itu nyaman ya, jadi kelasnya tidak tidak terganggu, siswa sudah tidak terganggu oleh HP seperti itu yang merasa senang. Oke, itu ya Bu ya. Terus kira-kira nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan Bu Vita? Komitmen yang akan saya lakukan dalam pembelajaran dalam kelas yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan juga pengelolaan kelas yang lebih efektif, dan pasti bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung mendukung di dalam kelas itu bisa lebih santai, tidak serius, jadi serius tapi santai gitu. Itu intinya. Oh ya, berarti supaya menyenangkan tadi ya, nyaman, menyenangkan, Ibu menyampaikan harus dengan pembelajaran yang inovatif, terus pengelolaannya harus lebih efektif gitu ya, menciptakan lingkungan yang inklusif yang mendukung. Kira-kira ini Bu, berapa lama Ibu bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan itu ya, sehingga anak tidak jenuh itu kira-kira? Kalau menurut saya kira-kira 2 mingguan atau bahkan bisa lebih, karena memang anak-anak kan harus beradaptasi terlebih dahulu. Kadang anak-anak yang biasa menggunakan gadget tiba-tiba langsung dikumpulkan, biasanya kan anak-anak adaptasi, kok pada saat jamnya kita anak-anak tidak menggunakan gadget dikumpulkan, padahal di jam mata pelajaran yang lain mereka memperbolehkan gitu. Jadi menurut saya kemungkinan 2 atau 3 minggu, agak lama sih sebenarnya ya 2-3 minggu ya. Oke, supaya karena supaya jangan kaget juga adaptasi dulu, kok tiba-tiba harus dikumpulkan dan seterusnya begitu. Terus kira-kira menurut Bu Vita, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Yang bisa membantu yaitu yang pasti siswa, ya kan, siswa di dalam kelas, karena kita pembelajaran langsung siswa. Jadi saya ingin mengajak siswa untuk berkomitmen menciptakan lingkungan yang kondusif tadi dan menciptakan keyakinan kelas, mungkin seperti itu Bu, menciptakan keyakinan kelas agar menjadi kelas yang nyaman tadi itu. Lalu juga komitmennya bersama dengan rekan sejawat. Jadi saya mungkin akan berkolaborasi atau saya akan menceritakan suatu hal yang terkait tentang pembelajaran di kelas, jadi kita sharing bersama. Iya, berarti yang bisa membantu Bu Vita itu siswa sendiri ya? Iya, betul. Keyakinan kelas tadi dengan rekan sejawat begitu ya Bu ya. Jadi bagus sekali ini Bu Vita, berarti Bu Vita sudah paham, sudah mengetahui, bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, bisa melibatkan siswa juga ya, memberikan siswa sehingga kelasnya menjadi nyaman. Nah, kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching kita ini apa ya Bu? Percakapan kita ini? Tindak lanjutnya mungkin akan saya berusaha untuk mengimplementasikan semua rencana aksi yang sudah saya rencanakan tadi pada saat pembelajaran dalam kelas. Jadi awal saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, lalu anak akan bisa saya beradaptasi tentang keyakinan kelas atau rencana aksi yang sudah akan saya buat. Diimplementasi ya. Kalau begitu Bu Vita, apakah sudah merasa mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ini yang Ibu hadapi tadi?
mendapatkan solusi salah Bu, karena saya tanpa nggak sadar dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Endang itu saya juga merasa oh ternyata benar ya yang akan saya lakukan seperti itu. Cuman kemarin-kemarin saya tidak terpikirkan Bu gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Bu Endang sudah membantu memberikan pencerahan kepada saya untuk menemukan solusi-solusi yang sebenarnya sudah terpikirkan, cuman saya tidak tahu kalau itu solusi. Gitu. Oh, ya. Jadi berarti hari ini ya apa Bu kita sungguh sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, dan semoga Bu kita bisa segera melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi ya, rencana aksinya. Terus ada yang mau disampaikan lagi nggak ya? Kira-kira cukup ini dulu Bu. Mungkin nanti akan saya sampaikan ke Ibu hasil 2 atau 3 minggunya. Saya berusaha untuk berkomitmen dan mungkin di lain waktu saya akan mengganggu waktunya Bu Endang lagi untuk bisa bercerita seperti ini. Wah, tidak mengganggu Bu Vita, saya senang sekali dan sudah tidak sabar ingin melihat apa perubahan yang terjadi di 2 minggu ke depan itu ya Bu ya. Terima kasih ya. Pasti anak-anak tidak ngantuk lagi, tidak jenuh lagi ya. Semoga saya iya. Saya yakin ini baik gitu ya Bu Vita. Terima kasih juga sudah ini ngobrol-ngobrol hari ini. Saya juga terima kasih. Iya, jadi banyak belajar juga dari Bu Vita untuk pengelolaan kelas begitu. Ya, baik Bu Endang, terima kasih. Mungkin cukup sekian Bu Endang, saya mengganggu waktu Ibu karena kebetulan juga saya ada jam rapat juga ya. Rapat dan ada jam kelas, jadi ya. Saya mau memberikan tugas juga pada anak rapat. Gitu. Terima kasih sekali. Ya. Baik Ibu Endang, saya sudah mengamati percakapan Ibu Endang bersama Ibu Vita tadi terkait proses coaching. Ini sudah ada beberapa catatan pada saya. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Apakah sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Kemudian apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya? Iya, yang sudah saya lakukan itu ini Bu berupa kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Lalu yang sudah saya terapkan tadi indikator keberhasilannya, saya sudah menerapkan ini mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya Ibu, di mana pada catatan saya itu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Kemudian hal ini terbukti pada saat Ibu ngobrol dengan coaching, tidak ada perbedaan, setara. Kemudian Ibu juga melaksanakan proses kreatif, di mana Ibu sebagai coaching untuk mengeluarkan berbagai ide dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai pra-observasi tadi ya Bu. Ibu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, ini juga sudah terlaksana. Yang paling penting Ibu, pada proses tadi saya menangkap bahwa Ibu juga sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian Ibu lanjutkan dengan identifikasi masalah dari coaching, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara keseluruhan proses coaching sudah tergambar pada catatan saya ini dan sudah sesuai dengan alur Tirta, dan proses coachingnya sudah sangat baik, berjalan dengan baik Ibu. Pertanyaan terakhir pada Ibu yaitu berdasarkan proses coaching tadi, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut Bu dari proses coaching nanti selanjutnya itu kehadiran penuh Ibu. Ya, yang mana tadi coaching kan merasa ada sedikit masalah begitu, dan sebenarnya tadi saya bisa menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks begitu Ibu. Tapi kan saya tadi langsung saja
menanyakan tujuan seperti itu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan, lebih banyak belajar teknik stop, lalu kehadiran penuh dua itu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Baik, kehadiran penuh atau presence yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ke depan ya Bu ya. Baik, saya kira tidak hanya potensi ini saja dan potensi lain akan dikembangkan agar bisa semakin tajam ketika memberikan proses layanan coaching kepada coaching berikutnya ya Bu. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi alas atau cikal bakal untuk proses coaching berikutnya, sehingga pada proses berikutnya saya berharap proses coaching bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu bisa melakukan penggalian permasalahan terhadap coaching secara lebih mendalam, sehingga ide-ide dari coaching itu bisa muncul lebih banyak. Begitu Ibu ya? Iya Ibu. Saya kira cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah baik Ibu Rita. Baik ya. Nah Bu Maya, sebelum kita mulai proses coaching yang akan dilakukan Bu Maya dan Bu Endang, Bu Maya sebagai coach ya, Bu Endang sebagai coach. Di sini saya berperan sebagai pengamat Bu, jadi observer yang akan melihat proses Ibu dengan Bu Maya sebagai coach dan Bu Endang sebagai coach. Nah, namun sebelum memulai percakapannya kali ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terhadap Bu Maya sebagai coach terkait rubrik penilaian dalam observasi. Ya. Nah, biar Ibu juga tahu dan paham nantinya untuk rubrik penilaian yang akan menjadi rujukan yang akan saya nilai itu dalam proses percakapan nantinya Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu ada satu kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Ibu juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa, dan saya juga berharap nantinya dalam proses coaching Ibu Maya juga melakukan alur Tirta yang secara runtut, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Mungkin itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam observasi Bu Maya. Bagaimana Bu Maya? Bisa dipahami? Bisa dipahami Bu Rita. Oke, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Nah, kalau begitu izinkan saya sebelum memulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama, kira-kira nih Bu Maya, kompetensi coaching yang mana yang akan Bu Maya kembangkan dalam proses percakapan? Pada proses coaching nanti Bu, saya akan mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada dua ya yang akan dikembangkan. Baik, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian yang mana yang secara spesifik yang ingin Bu Maya kembangkan dalam proses coaching nanti? Pada proses coaching nanti yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, di mana di situ agar saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach, kemudian nanti coach saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ditemui. Baik sekali, bagus sekali Bu Maya sudah mengetahui kompetensi spesifik apa yang akan digunakan. Nah, lalu selain mendengarkan baik dengan mendengarkan aktif ini adalah suatu kunci agar bisa menggali permasalahan dari coach nantinya ya. Betul sekali. Nah,
Bu untuk pertanyaan terakhir nih. Terkait indikator ketercapaian, kira-kira kalau ukur yang ingin Bu Maya tuju dalam proses coaching atau percakapan nanti itu apa? Itu indikator yang akan saya tuju. Yang pertama adalah dalam penerapan coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian yang berikutnya yaitu saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik sekali terkait indikator yang telah Ibu sampaikan mengenai alur tirta, kemudian ide-ide yang ditemukan dari coaching bisa tergali dengan maksimal dalam proses percakapan nantinya ya. Nah, baik Bu, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan dan selebihnya setelah ini Bu Maya bisa mulai percakapan coaching dengan Bu Endang. Semoga semua apa yang sudah dipersiapkan dan dituju oleh Bu Maya bisa tercapai dengan baik dan yang pasti diberi kelancaran pada saat melaksanakan coaching nanti. Terima kasih. Sama-sama. Sudah siap Bu Maya? Oke, kalau sudah siap silahkan langsung bisa dimulai saja. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi setelah proses coaching ya Bu. Selamat siang Bu Maya. Selamat siang Ibu Endang, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat tapi ini ada gangguan Bu. Saya tidak ya saya berbincang-bincang itu dengan Ibu. Boleh, dengan senang hati. Kebetulan saya lagi free, tidak ada kegiatan yang padat. Jadi kira-kira apa sih yang mengganjal di benak pikiran Ibu Endang sehingga Ibu Endang datang kemari? Ini loh Bu, di kelas saya ini kan saya ngajar 5 kelas ini Ya. Bu, tapi ini ada kelas tertentu yang apa itu tingkat keaktifan siswanya itu masih kurang, jadi masih banyak anak-anak yang pasif gitu di kelas waktu pembelajaran saya itu Bu. Nah, seperti itu Bu, jumlahnya kan ada 32 Ya. siswa, jadi itu kok apa di kelas tertentu ini Ya. itu 4 anak yang aktif lah katakan seperti itu ya, dan anak-anak itu saja 28-nya masih pasif, sementara di kelas yang lain itu kebalikannya Bu, 28 itu aktif begitu ya, 4-nya yang ini ya yang jarang apa yang memberi pendapat, pokoknya masih pasif lah seperti itu. Jadi hal tersebut yang membuat Ibu Endang sedikit apa nih menjadi pemikiran atau menjadi unek-unek Ibu Endang ya. Lalu apa sih sebenarnya tujuan Ibu Endang menemui saya pada siang hari ini? Ini Bu, sesuai dengan unek-unek saya tadi, kan banyak anak ada di kelas tertentu yang saya ajar tadi, dari 5 kelas itu ada kelas tertentu yang banyak anaknya yang pasif itu Bu. Jadi tujuan saya ke Bu Maya ini, saya ingin mendapatkan solusinya Bu, bagaimana sih cara mengatasi supaya anak-anak itu menjadi aktif gitu. Baik. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita pada siang hari ini Bu Endang? Menurut saya kalau ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini, saya bisa mendapatkan solusi Bu, bagaimana kelas saya tadi yang pasif itu bisa menjadi aktif gitu. Mendapatkan solusi dari anak-anak yang kurang aktif menjadi anak-anak yang bisa lebih aktif lagi ya Bu. Baik, kemudian kira-kira dari menurut Ibu nih skala 1 sampai 10 Ibu berada di skala berapa Bu saat ini? Dari skala 1 sampai 10 saya ada di 5 Bu. Oke. Ibu masih merasa berada di skala 5 ya pada proses pembelajaran siswa kelas yang pasif tersebut ya Bu. Nah, kemudian menurut Ibu apa sih faktor penyebab kelas pasif itu? Faktor penyebab ya Bu, kenapa saya kok bisa menskalakan diri saya itu 5? Itu saya itu ada sedikit miskonsepsi gitu Bu. Jadi selama ini saya berpikirnya itu dari dunia konseling itu kan biasa ada tes awal itu ya Bu ya. Itu saya anggap itu ya sudah berlaku untuk seterusnya dari tes itu, entah itu dari hal belajarnya dan seterusnya itu saya anggap dari itu sudah cukup begitu. Dan selama ini selain sudah cukup itu, saya juga memang sempat mencoba untuk membuat asesmen diagnostik Bu, terlebih yang non kognitif itu.
tapi saya samakan semua kelas Bu. Jadi lagi-lagi setiap topik atau tema itu saya buat asesmen diagnostik yang sama. Jadi mau untuk temanya ganti tetap sama, di semua kelas sama. Jadi itu menurut saya yang menjadi faktor penyebarannya Bu. Jadi mungkin akhirnya metode pembelajaran walaupun saya berusaha untuk berdiferensiasi, endingnya di semua kelas sama, endingnya kan seperti itu ya Bu. Iya, diferensiasinya jadinya sama. Pakai ini nih kesana ya sama begitu juga. Baik, jadi ada dua miskonsepsi yang Ibu alami ya. Yang pertama yaitu tentang tes awal BK itu pertama dilakukan tes dari BK itu dipakai untuk selamanya. Kemudian yang berikutnya tes diagnostik itu dilakukan sama, dan hasil dari tes diagnostik itu diperuntukkan semua kelas gitu ya. Bisa jadi di situ Ibu ambil tes diagnostiknya untuk satu kelas, tapi hasilnya diperlakukan untuk semua sama. Padahal Ibu tadi menyampaikan bahwa kondisi kelas itu tidak sama, ada yang kelas mayoritas aktif dan ada kelas yang mayoritas aktif. Nah Ibu, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Endang dalam meraih tujuan? Iya, tujuan saya tadi kan ingin kelasnya menjadi aktif ya Bu. Gangguan hambatan itu yang saya rasa ketika saya tidak membuat asesmen diagnostik non kognitif ini Bu, di awal pembelajaran ini yang bisa menjadikan hambatan dan gangguan Bu. Baik, kira-kira menurut Ibu Endang bila diukur dengan skala 1 sampai 10, kondisi Ibu saat ini berada di skala berapa ya? Untuk pembuatan asesmen diagnostik itu saya masih di 5 juga Bu, karena selama ini endingnya ya saya sama ya. Maksudnya buatnya sama, mau topiknya ganti ya saya sama gitu. Saya merasa masih di 5. Jadi menurut Ibu setiap topik berbeda, Ibu merasa harus membuat asesmen terlebih dahulu. Iya, menurut saya begitu ya Bu ya, sehingga lebih bisa ini ya, akurat ya, karena kan setiap topik beda-beda medianya, nanti bisa beda-beda. Anak kan ketika mempelajari topik apa, mungkin kan anak lebih senang dengan audio atau dengan apa begitu ya Bu ya. Jadi harus Bu, dengan asesmen yang berbeda juga menurut saya seperti itu. Apalagi sudah ada kasus yang anaknya pasif tadi ya Bu ya. Jadi harus dibuat ini berbeda. Itu harus dibuat asesmen pada tiap topik sehingga materi yang akan disampaikan pada pembelajaran berikutnya itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh siswa, begitu ya Ibu ya. Baik Ibu, kalau menurut Ibu tadi masih berada di skala 5, saya kira itu masih jauh dari sempurna ya Bu ya. Kemudian kira-kira bagaimana sih rencana Ibu untuk mencapai tujuan agar membuat kelas Ibu menjadi aktif kembali? Karena sumber permasalahannya tadi kan asesmen diagnostik saya yang itu terus ada miskonsep itu ya. Jadi berarti saya harus, rencana saya ke depan harus bisa membuat asesmen diagnostik kognitif ini Bu. Saya harus bisa membuatnya. Apalagi yang di kelas yang asik tadi ya. Jadi saya harus bisa membuat asesmen itu. Baik. Lalu apa ukuran keberhasilan dan rencana yang sudah dipersiapkan oleh Ibu? Rencana keberhasilan saya, ukuran keberhasilan saya, ini saya dapat membuat asesmen diagnostik secepat mungkin untuk tema-tema atau topik tertentu ya. Saya harus menyesuaikan dirinya di kelas khusus itu, sehingga anak-anak yang tadinya itu pasif ya, dibaliklah angkanya 28 menjadi yang aktif, 4-nya yang mungkin masih harus ini ya, dibaliklah angkanya. Itu ukuran keberhasilan saya dengan pembuatan asesmen diagnostik saya, supaya saya bisa dari asesmen itu bisa menemukan metode pembelajarannya atau medianya atau kontennya. Saya harus bagaimana itu kan disesuaikan dengan hasil asesmen saya tadi. Baik, bagus sekali ya apa yang ide-ide bagus yang sudah disampaikan Ibu Endang tadi. Kemudian untuk menunjang ide-ide yang tadi Bu sudah sampaikan, kira-kira komitmen dari Bu Endang terhadap rencana aksi yang sudah dipersiapkan itu apa? Komitmen saya ini karena kalau begini terus kan ya anak-anak jadi malas ya Bu ya. Maksudnya itu jadi pasif terus hasilnya juga tidak maksimal begitu. Jadi ini harus secepatnya Bu, karena kan ini sudah temanya sudah mau ganti lagi begitu
dalam waktu 1 minggu. Begitu saya harus sudah bisa membuat asesmen diagnostik yang apa ya, yang disesuaikan dengan di kelas tertentu itu. Iya. Baik, menurut Ibu Endang kira-kira siapa yang bisa membantu menjaga komitmen apa yang sudah Ibu Endang sampaikan tadi? Kalau yang bisa membantu komitmen saya, menurut saya yang pertama itu karena tujuan saya itu siswanya menjadi aktif, gitu ya. Dalam 1 minggu itu saya harus upayakan yang bisa membantu saya ya yang pertama murid saya tadi. Ya, murid saya dari 28 yang pasif itulah yang harus mendorong saya untuk kindang bersekitar dalam 1 minggu itu harus segera saya buat begitu, supaya yang 28 ini istilahnya segera terselamatkan yang menjadi aktif. Lalu yang kedua yang bisa menjaga komitmen saya ini kalau berkaitan dengan asesmen diagnostik ini non kognitif, lebih-lebih itu teman-teman dari bimbingan konseling. Nanti saya bisa belajar banyak dari teman-teman untuk membantu saya membuat rumusan-rumusan kalimat pertanyaan, dan saya yakin dari teman-teman BK itu pasti sudah tahu latar belakang kelas ini dengan wali kelas juga itu ya. Saya bisa minta tolong pada wali kelas, pada teman-teman yang BK begitu, supaya tahu latar belakang siswa ini, sehingga saya pasti bisa membuat rumusan pertanyaan yang betul-betul mengena begitu. Ya, bagus sekali, alhamdulillah. Ibu Endang ternyata sudah menemukan sendiri ide dari permasalahan yang Ibu Endang sudah sampaikan tadi. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi percakapan kita hari ini, Ibu? Ini tindak lanjut dari sesi percakapan ini, saya berharap segera bisa melaksanakan yang dalam 1 minggu itu, Ibu. Saya segera bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari bimbingan konseling, juga dari Bapak Ibu wali kelas yang bersangkutan. Itu yang tindak lanjutnya begitu. Bagus sekali Bu Endang apa yang sudah disampaikan Ibu Endang tadi, semoga segera bisa diimplementasikan ya Bu. Kemudian apakah Ibu Endang ada yang masih ingin disampaikan lagi? Padahal tadi secara tidak langsung Ibu Endang sudah menyampaikan menemukan solusi dari permasalahan. Apakah masih ada yang disampaikan lagi Bu Endang? Ini terima kasih banyak Bu Maya, karena saya tadi di sini ya penuh ya, saya itu cuma kayak ngiro-ngiro iki masalahnya di sini begitu ya. Tapi setelah bercakap-cakap dengan Bu Maya tadi, saya bisa lebih clear lagi, oh ini masalahku itu sebenarnya di sini loh, akar permasalahan saya itu di sini. Lalu Ibu bisa ini membantu saya itu saya bisa menemukan solusi yang saya hadapi sendiri. Berarti selama ini yang saya pikirkan itu ternyata solusinya gitu. Sehingga hari ini tuh semakin cerah gitu. Sehingga ini permasalahannya anaknya pasif, caranya aktif. Saya harus masalahnya karena nggak punya asesmen, saya harus bisa membuat asesmen. Saya bisa berkolaborasi dengan teman BK wali kelas seperti itu Ibu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti 1 minggu saya bisa laksanakan, dan saya mohon Bu Maya masih mau membantu saya untuk ini perkembangan saya ke depan. Baik Ibu Endang, terima kasih sekali. Saya tunggu 1 minggu ke depan. Semoga apa yang ide Ibu sudah sampaikan tadi sudah bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Saya tunggu ya Bu ya. Iya, terima kasih ke depannya. Jangan bosan ya Bu Endang. Saya di sini lagi. Baik Ibu Endang, terima kasih. Ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini karena ada aktivitas yang lain lagi. Saya akhiri, assalamualaikum dan selamat siang Ibu Endang. Selamat siang Bu Maya. Baik Bu Maya, kita bertemu lagi di sesi terakhir setelah Bu Maya melakukan proses coaching ya tadi dengan Bu Endang. Kemudian saya sudah mengamati tadi percakapan Bu Maya sebagai coach dan Bu Endang sebagai coaching. Nah, terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Namun sebelum saya sampaikan Bu Maya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ada apa yang sudah Bu Maya lakukan
pada saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Maya tadi? Baik Ibu, yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi adalah berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Baik, jadi yang sudah Bu Maya sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya, Bu Maya. Di sini tadi saya sudah mencatatkan sesuai apa yang Bu Maya tadi sampaikan. Memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Hal ini terbukti ketika Bu Maya bercakap dengan Bu Endang itu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bu Maya juga sudah melaksanakan proses kreatif di mana Bu Maya berusaha menggali seorang coach untuk mengeluarkan berbagai ide sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bu Maya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Bu Maya sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-observasi, dan juga Bu Maya memberikan beberapa pertanyaan berbobot ini juga sudah terlaksana ya Bu. Ya. Dan yang paling penting dari proses tadi yang saya tangkap, Bu Maya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, di mana tadi memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan yang sudah saya catat tadi, Bu Maya sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali proses coaching yang tadi Bu Maya lakukan dengan Bu Endang. Nah, pertanyaan terakhir Bu Maya, berdasarkan proses coaching tadi, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses yang sudah dilakukan? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan kembali yaitu tentang kehadiran penuh, yang mana tadi coaching merasa ada sedikit permasalahan. Kemudian sebenarnya saya bisa menggunakan teknik stop pada awal pelaksanaan coaching tadi, sehingga beliau Ibu Endang bisa merasa rileks dan bisa mengungkapkan masalah yang dihadapinya dan bisa menggali lebih banyak lagi ide-ide yang ada pada Ibu Endang. Oke, terima kasih sekali Bu Maya atas kejujuran yang sudah disampaikan Bu Maya. Jadi kehadiran penuh presence atau yang ingin Bu Maya kembangkan yaitu proses coaching kedepannya ya Bu ya. Baik, saya kira tidak hanya potensi ini, potensi yang lain juga akan dikembangkan agar bisa semakin tajam ketika memberikan pelayanan proses coaching terhadap coaching. Saya berharap proses yang tadi sudah berjalan baik dan sangat luar biasa bisa menjadi bekal buat Bu Maya dalam pelaksanaan coaching berikutnya agar bisa sesuai dengan harapan dan pelaksanaan coaching agar tetap sesuai dengan alur tirta bisa dilakukan terus. Dan terima kasih proses berjalannya coaching tadi sangat benar-benar membuat saya penasaran sebenarnya Bu sebagai pengamat, karena memang Bu Maya juga sudah melakukannya sesuai alur tirta dan sesuai dengan rasa gitu. Mungkin itu saja Bu Maya, dan semoga apa yang sudah dilakukan Bu Maya dan Bu Endang tadi berdampak baik buat Bu Maya dan tentunya buat Bu Endang selaku coachingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan refleksinya, dan dari hasil pengamatan saya akhiri. Sukses selalu untuk Bu Maya. Terima kasih Bu Vita. Sama-sama. Mungkin itu karena ini sudah siang, menjelang siang kita bisa melakukan kegiatan lanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pelaksanaan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Guru Penggerak. Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.